Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Jinantia Bahita. Saya dari Prodi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Peminatan Industri Kreatif, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan ide kreatif dengan judul Surabaya Anarta Sani. Jadi, Surabaya Anartasani ini adalah festival seni pertunjukan yang mengubah Taman Kota Surabaya menjadi panggung terbuka selama 1 minggu penuh dengan menampilkan berbagai bentuk seni dan tradisional hingga kontemporer yang mencerminkan tentang kekayaan budaya Surabaya dan juga Provinsi Jawa Timur. Surabaya Anartasani ini juga memiliki makna. Anarta ini sebagai pertunjukan dan sani itu adalah seni yang diambil dari bahasa Sangsekerta. Di dalam acara Surabaya Anarta Sani ini mengundang beberapa seniman. Yang pertama adalah Singo Barong yang telah menggait juara umum Festival Reok Nasional, dan yang kedua menampilkan komunitas teater yang akan mengangkat isu-isu tentang isu-isu nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, mengundang kelompok musik patrol yang menyiarkan tentang musik tradisional. Lokasi di mana acara akan berjalan, yang pertama lokasinya ada di alun-alun kota Surabaya sebagai ikon dari kota Surabaya itu sendiri, dan akan dilaksanakan pada tanggal 15 April tahun 2025 yang diperingati sebagai Hari Seni Sedunia. Dan dalam pembuatan acara ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni logistik dan infrastruktur. Yang pertama mengenai keamanan, akan mengajukan perizinan kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yang kedua, bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya untuk keamanan. Yang ketiga, menyiapkan pos keamanan. Yang keempat, menyewa jasa keamanan selama 24 jam selama seminggu itu tadi, dan membuat jalan darurat. Yang kedua tentang peralatan, yang pertama adalah panggung dengan sistem suara dan pencahayaan yang profesional, yang seperti biasa kita lihat dalam festival-festival. Yang kedua, layar LED besar untuk proyeksi dan close-up pertunjukan. Yang ketiga, sistem komunikasi internal untuk seluruh kru. Dan yang keempat adalah generator listrik cadangan untuk mengantisipasi adanya pemadaman. Dan yang terakhir adalah sistem tiketing elektronik untuk memudahkan akses pengunjung. Dan yang ketiga ini adalah transportasi. Yang pertama mengenai manajemen lokasi, yang kedua mengenai lahan parkir, yang ketiga lokasi yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas, yang keempat adalah transportasi darurat, dan yang kelima adalah edukasi penunjang. Lalu untuk bagaimana acara ini bisa berjalan, perlu adanya promosi. Yang pertama adalah dengan membuat website resmi acara dengan informasi lengkap dan sistem pembelian tiket online. Yang kedua, kampanye di media sosial melalui Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan konten-konten behind the scene dan teaser pertunjukan. Yang ketiga adalah iklan di radio dan TV lokal. Yang keempat, bisa dengan menawarkan diskon khusus untuk para pengunjung dari luar kota. Yang kelima, memasang billboard dan spanduk di titik-titik strategis di Surabaya. Yang keenam, menggandeng sponsor dari perusahaan lokal dan juga nasional. Dan yang terakhir adalah membuat sistem poin atau membership untuk pengunjung yang akhirnya nanti bisa ditukarkan dengan merchandise atau akses VIP. Namun dalam sebuah acara pasti ada beberapa resiko yang mungkin bisa terjadi. Mengenai mengidentifikasi resikonya, itu pasti yang pertama adalah resiko keamanan, bagaimana acara itu bisa tertib dilaksanakan. Yang kedua, resiko kesehatan, pastinya nanti akan ada beberapa pengunjung atau bahkan yang menampilkan sebuah acara itu mengalami kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Yang ketiga adalah risiko finansial dengan adanya biaya-biaya tidak terduga. Yang keempat adalah risiko reputasi, apakah nantinya acara tersebut bisa
berjalan dengan baik, dan yang ketiga adalah resiko operasional tentang bagaimana acara itu berjalan dengan lancar atau tidak. Dan yang kedua adalah bagaimana cara mengatasinya adalah melibatkan pemerintah setempat untuk bisa membackup, mendorong, dan juga bisa mendukung adanya acara ini. Yang kedua, melibatkan dinas kesehatan bila mana ada risiko tentang kesehatan itu tadi. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan pihak keamanan yang mana kita tidak akan pernah tahu apa yang sesuatu yang tiba-tiba tidak terduga ada dalam acara tersebut. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, yang tentu saja harus berkolaborasi dengan pihak sponsor untuk menyukseskan acara ini. Dan yang kedua adalah kolaborasi dengan para komunitas, yang artinya nantinya komunitas ini akan merasa ada ruang untuk bisa tampil di acara ini dan dilihat oleh banyak orang. Dan yang selanjutnya adalah dampak dan keuntungan Surabaya Anartasani. Ya, kita melihat dari dampak ekonomi, yang pertama bisa meningkatkan pendapatan sektor wisata, terutama di daerah Surabaya. Yang kedua bisa penciptaan lapangan kerja dengan berjualan di acara tersebut. Dan yang ketiga adalah stimulus untuk UMKM untuk bisa memperkenalkan produk dari UMKM-nya. Yang kedua dari sosial dan budaya, dari kacamata sosial dan budaya. Ini adalah yang pertama adalah bisa melestarikan budaya nantinya kita angkat dalam acara tersebut. Yang kedua bisa meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang budaya yang telah kita miliki, dan mungkin semakin hari semakin terkikis dengan adanya budaya-budaya yang lain. Dan yang ketiga bisa merevitalisasi ruang publik untuk bisa digunakan untuk acara-acara seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah rencana darurat bila mana acara ini berlangsung. Yang pertama, menyiapkan jalur evakuasi yang jelas dan terlihat bila mana ada tiba-tiba sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, melatih para staf untuk prosedur evakuasi. Yang jelas kita harus melatih para panitia untuk bagaimana tiba-tiba ada suatu keadaan yang tidak terduga. Dan yang ketiga adalah menetapkan titik kumpul yang aman. Semua rencana darurat ini perlu didokumentasikan dengan jelas, dikomunikasikan kepada seluruh staf ataupun panitia dan juga relawan, serta dilatihkan sebelum acara dimulai, karena penting untuk dilakukan evaluasi juga serta perbaikan rencana secara berkala berdasarkan pengalaman dan masukan dari berbagai pihak yang terkait. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pemilik ide kreatif tentang Surabaya Anartasani. Semoga Surabaya semakin maju, semakin sukses dengan adanya potensi-potensi seni tradisional yang bisa kita perkenalkan kepada khalayak luas, terutama kepada kaum muda. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.